10 pekerjaan aneh dengan bayaran selangit. Banyak orang mendambakan sebuah pekerjaan yang santai namun memiliki gaji tinggi. Tapi siapa sangka jika pekerjaan ini tuh benar-benar ada, bahkan bisa dibilang cukup aneh. Pastikan nonton video ini sampai habis, tapi menurutku yang pekerjaan nomor 6 itu yang paling aneh guys. Yang ke-10 ada alarm manusia. Ini sih pekerjaan unik dan aneh banget. Karena pekerjaan alarm manusia ini udah punah di zaman sekarang guys. Tapi pekerjaan ini benar-benar ada di zaman dahulu. Sebelum adanya teknologi yang bisa membangunkan orang di pagi hari, ada cara unik yang dilakukan oleh masyarakat di Inggris dan Irlandia. Ada orang yang bekerja menjadi jam alarm bagi orang yang butuh dibangunkan. Orang-orang tersebut sebagai knocker upper yang berkeliling sambil membawa tongkat bambu yang panjang. Pekerjaan sebagai knocker upper ini populer pada tahun 1800 sampai 1960-an. Di Inggris, tahun 1800 adalah masa di mana banyak orang mulai bekerja di pabrik-pabrik. Karenanya, banyak orang yang harus bangun pagi-pagi sekali supaya tidak terlambat pergi bekerja. Pekerjaan sebagai knocker upper ini banyak dilakukan di kota-kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester. Knocker upper akan membawa tongkat bambu yang panjang untuk meraih jendela di lantai atas rumah-rumah. Di bagian ujung tongkat bambu itu ada kait dari kawat yang berguna untuk membuat suara gadukan di jendela. Pekerjaan ini bisa mendapatkan bayaran sekitar 1 shilling Inggris untuk satu klien per minggu atau sekitar 24 sen US dollar, yaitu 3.500 rupiah uang zaman sekarang, dimana uang segitu sangat banyak di zaman itu guys. Tapi semakin cepat orang itu minta dibangunin, maka harganya juga semakin mahal. Contohnya bangunin jam 4 pagi itu lebih mahal biayanya dibandingkan jam 5 pagi atau 6 pagi. Yang ke-9 ada penghangat tempat tidur. Berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang lain, wanita ini menghangatkan kasur dengan cara menidurinya selama 1 jam. Gak disangka dia pun berhasil mendapatkan uang yang tak sedikit dari pekerjaannya tersebut. Nah, gadis Rusia ini bernama Victoria Ivakyova. Dia menetapkan tarif 65 pound sterling atau setara dengan 1 juta rupiah untuk sekali menghangatkan kasur. Setiap kali bekerja, Victoria tiba sebelum waktu tidur konsumen. Hanya dengan menggunakan piyama, dia tidur di kasur kliennya selama 1 jam, lalu bangun dan beranjak meninggalkan kasur tersebut dalam keadaan hangat. Menurut Victoria, tidur di atas kasur hangat bisa mendapat energi positif tersendiri. Meski profesi yang dijalankan cukup aneh, dia mendapatkan pesanan yang cukup tinggi dari jasanya tersebut. Ada banyak pria yang ingin memakai jasanya, namun Victoria menegaskan tidak memperbolehkan kontak fisik dengan klien selagi bekerja. Sejujurnya sih aku tim kasur dingin ya, apalagi kalau selimut yang kita pakai itu masih dingin tuh kayak langsung kayak pengen tidur ya guys. Bantal juga tuh kalau aku udah panas, aku balik tuh bantal kepalanya biar dingin. Tapi ya nggak tahu nih, kalian tim dingin atau tim panas nih? Tulis di kolom bawah ya. Kita lanjut. Yang ke-8, pengirim dokumen rahasia. Pernah menonton film The Transporter yang dibintangi oleh Jason Statham? Nah, ternyata pekerjaan atau profesi pengirim dokumen rahasia di film tersebut memang benar-benar ada. Biasanya jasa kurir untuk mengirim dibayar puluhan untuk per paket. Berbeda dengan kurir pengirim dokumen rahasia ini. Kurir dokumen rahasia biasanya disewa oleh perusahaan atau bos-bos besar yang menyewa jasanya untuk mengantarkan dokumen penting perusahaan. Bagi para kurir dokumen rahasia ini, mereka dibayar sekitar 2 hingga 5 juta rupiah dalam sekali pengiriman dokumen. Meskipun harus membayar mahal guys, tapi sebenarnya harga tersebut setaralah dengan jasa yang ditawarkan oleh mereka-mereka ini, karena memang sangat berbahaya sih. Oh ya, sebelum kalian lanjut videonya, buat kamu nih yang pengen untuk hasilkan puluhan juta rupiah sebagai konten kreator tapi nggak tahu gimana caranya, tenang, aku barusan rilis sebuah kelas cara untuk dapatkan 1 juta followers pertamamu dengan cepat, dan ini aku jamin pasti auto viral. Karena seperti kalian udah tahu, aku berhasil mendapatkan 1,3 juta followersku di TikTok hanya kurang dari 1 tahun doang guys. Ya, ini aku udah rangkum ke dalam 5 video aja yang durasinya itu kurang dari 1 jam. Kalian bisa akses kelas ini dengan cara buka aplikasi TikTok kalian dan search @miliarder muda Indonesia. Setelah udah ketemu akunnya, kalian pencet tombol series yang ada di bioku ini guys. Setelah kalian udah pencet tombol seriesnya, kalian tinggal beli deh di situ. Harganya cuma 119.000 aja teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang merasa 119.000 ini cukup mahal, kalian coba pikir gini deh. Bisa aja uang yang kalian keluarkan 119.000 ini bisa mengubah hidup kalian selamanya.
Karena tentunya ketika kalian udah punya follower sampai jutaan, untuk sekali endorse kalian bisa dibayar puluhan juta rupiah. Tapi ini aku nggak mau maksa kalian untuk beli ya. Ini hanya buat orang yang mau aja untuk menjadi konten kreator dan mendapatkan pemasukan sebagai konten kreator. Ingat, 80% dari kesuksesan itu adalah memulai. Jadi kalau kalian nggak mulai sekarang dan nggak mencoba, kita nggak ada yang tahu kalian bisa menjadi apa. Kayaknya udah cukup deh penjelasannya sampai sini. Buat yang mau langsung aja beli ya. Kita lanjut ke videonya. Yang ketujuh, pelayat profesional. Salah satu pekerjaan yang cukup unik adalah pelayat profesional. Pekerjaan ini juga bisa dibilang sebagai pelayat bayaran. Profesi pelayat profesional ini sudah ada sejak sekitar beberapa tahun yang lalu. Konon negara Tiongkok adalah negara yang pertama kali memunculkan profesi unik ini. Gak hanya di China, sekarang ini pelayat profesional juga sudah populer di negara lain seperti Jepang, Mesir, India, Ghana, hingga Inggris. Gak tanggung-tanggung seorang pelayat bisa mendapat bayaran kurang lebih 8,4 juta rupiah dalam sehari. Pekerjaan ini tercipta karena melihat di beberapa negara, menangis menjadi bagian dari ritual pemakaman dan terkadang beberapa orang sepertinya tidak bisa menangis saat pemakaman. Hal tersebut dianggap tidak sopan. Pekerjaan ini adalah mewajibkan pelayat profesional untuk menangis sejadi-jadinya di samping peti jenazah ketika ritual digelar. Semakin ekspresif tangisan, semakin besar bayaran yang didapat. Anggota keluarga yang berduka pun tak keberatan untuk mengabulkan permintaan honor dari pelayat profesional. Ini benar-benar aneh sih. Maksudnya ya kalau misalnya memang anggota keluarga kita yang meninggal kan harusnya memang kita nangis ya. Tapi yaudahlah, kita lanjut aja. Yang keenam, pengamat cat kering. Ada alasan kenapa tembok yang baru dicat kadang dipasang petunjuk bertuliskan jangan disentuh. Hal ini disebabkan karena cat tembok tidak bisa mengering dengan cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk cat bisa kering itu kadang bisa berjam-jam. Nggak kebayang ya jika ada orang yang memperhatikan tembok itu terus-menerus hingga catnya mengering. Terdengar seperti pekerjaan yang paling membosankan di dunia. Namun, Thomas Kerwin, seorang pria 34 tahun asal Berkshire, adalah seorang yang bekerja untuk menatap cat hingga kering. Menurutnya pekerjaan ini jauh dari kata membosankan. Dalam pekerjaan sehari-harinya tersebut, Thomas memperhatikan cat berubah warna dan dalam proses pengeringan, baik di tembok maupun mikroskop. Nah, dilansir dari website Glassdoor, di Amerika Serikat pekerjaan ini mendapatkan bayaran hingga 640 juta rupiah per tahun atau sekitar 53 juta rupiah per bulan. Ngeliatin cat dong. Di nomor 5, yaitu tukang tidur tapi dibayar. Aneh tapi nyata, pekerjaan sebagai tukang tidur profesional benar-benar ada di dunia ini. Dilansir dari ZipRecruiter.com, rata-rata gaji seorang profesional sleeper di Amerika itu adalah 900 juta per tahun atau kurang lebih sekitar 75 juta rupiah per bulan. Diketahui bahwa gaji terendah untuk seorang profesional sleeper adalah 285 juta per tahun, sedangkan yang tertinggi mencapai 1,7 miliar rupiah. Besaran gaji yang didapat oleh seorang profesional sleeper cukup bervariasi. Gaji yang diterima akan disesuaikan dengan tingkat keterampilan, lokasi, dan pengalamannya. Yang keempat ada tukang peluk. Menjadi seorang tukang peluk mungkin tidak lazim di Indonesia, namun pekerjaan unik yang aneh ini semakin sering terdengar di beberapa negara maju seiring dengan kompleksnya permasalahan hidup yang terjadi. Pekerjaan ini murni bersifat motivasi dan jauh dari aktivitas seksual. Penelitian menyebutkan memeluk sangat efektif menyembuhkan depresi, kecemasan, dan salah satu tips untuk menghilangkan stres. Menjadi tukang peluk selain memberikan efek positif untuk orang, ternyata bisa meraih uang hingga ratusan juta loh guys. Tukang peluk secara profesional ini disebut cuddler. Mereka bertugas memeluk orang dan memberi kenyamanan pada mereka yang sedang menghadapi masalah. Dengan profesi ini, Cecilia Bates bisa meraup keuntungan hingga 800 juta. Uang sebanyak itu didapatkan dalam waktu kurang dari 9 bulan. Tapi pekerjaan aneh sebagai tukang peluk jangan dianggap remeh, karena pekerjaan ini harus dilakukan secara profesional, terukur, dan terarah. Sang cuddler harus sebisa mungkin membuat nyaman klien dengan pelukannya. Semakin lama dan ingin menambah durasi peluk, berarti semakin mahal harganya. Yang ketiga ada pencicip makanan hewan. Gak pernah terbayang jika ternyata profesi dog food tester atau pencicip makanan anjing benar-benar ada. Bahkan ada tingkatan karirnya dari pemula hingga profesional. Hal mengejutkan lainnya, food tester ini dilakukan oleh manusia loh guys. Profesi mencicip makanan hewan peliharaan ternyata cukup menjanjikan. Dengan penghasilan rata-rata setahun untuk profesi pemula bisa mendapatkan hingga 375 juta. Sedangkan untuk tingkat profesional bisa mencapai 937 juta rupiah. Penghasilan ini sebanding dengan tugas yang mereka jalani yang dibilang cukup berat. Dimana pencicip makanan anjing harus mencoba setiap produk terbaru dan memastikan
sesuai standar dan kualitasnya. Mereka melakukan dengan mencium aroma dan mencicipi langsung. Pencicip profesional ini sudah dilatih sebelumnya untuk mengidentifikasi rasa, dikarenakan anjing cenderung dapat menikmati makanan tersebut atau menolaknya. Yang kedua, tukang antri. Robert Samuel, pria asal Amerika ini mendirikan bisnis jasa antri profesional bernama Same Ole Line Youth. Meski terbilang aneh, bisnis yang dijalankannya ini ternyata mampu mencetak profit yang besar. Dilansir dari elitedaily.com, setiap minggunya Samuel mampu mendapatkan omset hingga 30 juta rupiah atau sekitar 120 juta per bulan. Samuel membuat bisnis ini pada tahun 2012, di mana pada saat itu dia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai sales representative AT&T. Karena nggak punya penghasilan, dia pun mencari cara untuk bisa mendapatkan penghasilan dan tercetuslah ide untuk membuat bisnis jasa antrian profesional ini. Pegawai yang bekerja di bisnis ini cukup melakukan hal sederhana. Mereka disewa untuk duduk mengantri membeli sebuah barang. Biasanya Samuel dan teman-temannya diminta untuk mengantri mulai dari membeli tiket nonton, tiket pertunjukan, konser, antrian barang-barang gratis atau sempo, hingga antrian di sebuah restoran yang penuh dan memiliki waitlist yang panjang. Tarif yang ditetapkan Samuel beragam. Rata-rata dia menetapkan tarif 676.000 untuk 2 jam pertama mengantri. Selanjutnya klien harus membayar biaya tambahan sebesar 150.000 untuk setengah jam lanjutannya. Apabila Samuel dan tim dihadapkan dengan cuaca buruk dan udara yang dingin saat mengantri, klien pun akan dibebankan biaya tambahan. Ini pekerjaan yang sangat gak cocok untuk orang Indonesia ya guys, karena orang Indonesia kan gak suka antri. Ups. Dan yang pertama, pembersih pesta. Buat kita, membersihkan rumah mungkin merupakan pekerjaan yang biasa aja dan bisa dilakukan oleh anak kecil sekalipun. Tapi siapa sangka pekerjaan yang satu ini juga bisa membuat kamu kaya loh. Tugrul Cirakoglu, warga negara Belanda, awalnya berusaha mencari pekerjaan setelah lulus pendidikan Magister Manajemen dan Bisnis Internasional. Sayangnya nggak mudah bagi Tugrul untuk mendapatkan kerja, sehingga memaksanya untuk memutar otak agar tetap bisa membiayai kehidupan sehari-harinya. Kemudian dengan modal 4,5 juta aja, dia memutuskan untuk membuka Friese Cutter, yaitu perusahaan yang fokus di jasa pembersih rumah yang baru digunakan untuk pesta. Semakin kotor dan berantakan rumah tersebut, harga jasa yang dia berikan juga semakin mahal. Gak hanya membersihkan rumah yang digunakan saat pesta, Tugrul juga dapat membersihkan segala macam kotoran dan hal-hal yang gak diinginkan pemilik rumah, termasuk tempat kejadian perkara pembunuhan dan kematian. Yang paling ekstrim, Tugrul pernah membersihkan rumah orang yang sudah meninggal tanpa diketahui keluarga tersebut. Keluarga tersebut rela membayar Tugrul sebesar 60 juta rupiah agar Tugrul mau membersihkan rumah tersebut hingga bersih dan enggak terlihat seperti ada orang yang sedang meninggal tanpa diketahui selama 5 bulan belakangan. Dalam sebulan, Tugrul bisa menghasilkan 4,5 miliar dari jasanya ini, dan di tahun 2019 Tugrul berhasil meraup keuntungan sebesar 15 miliar rupiah dalam setahun. Wow, 10 pekerjaan aneh ini yang mana nih menurut kalian yang paling aneh? Nah, tapi kalau kalian disuruh pilih nih di antara 10 ini, kira-kira kalian mau kerja jadi apa? Kalau aku sih jadi yang tukang peluk aja sih. Ada yang mau gak aku peluk nih? Tapi ya kalian bayar aku ya. Canda guys. Videonya sampai di sini dulu. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini seperti biasa. Dan kalian bisa subscribe channel ini kalau mau, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya, karena setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. Dan see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!